Dreamers oleh Jungkook menjadi lagu solo tercepat oleh K-pop solois yang melampaui 80 juta streaming di Spotify. Single hit Jungkook, Dreamers melanjutkan rekor kemenangannya dengan membuat dan memecahkan lebih banyak rekor setiap hari. Lagu Piala Dunia pemecah rekor dicintai oleh penggemar di seluruh dunia, kini menjadi lagu solo tercepat oleh solis K-pop yang melampaui 80 juta streaming di Spotify. Butuh 26 hari bagi Dreamers untuk mencapai 80 juta streaming, memecahkan pemegang rekor sebelumnya Lalisa dan Manilisa, yang masing-masing membutuhkan 33 hari untuk mencapai 80 juta streaming. Jungkook juga memegang rekor untuk keseluruhan lagu tercepat oleh solis K-pop yang melampaui 80 juta streaming dengan Left and Right, yang merupakan lagu bersama Charlie Puth melakukannya hanya dalam 18 hari. Tapi di sisi lain, Jungkook duduk di posisi kedua di Seoul Music Chart karena menerima 0 poin untuk YouTube. Jungkook duduk di posisi kedua di Seoul Music Chart karena menerima 0 poin untuk YouTube. Sudah 3 minggu sejak Jungkook merilis Dreamers, tapi pada 17 Desember, penggemar kaget melihat dia menerima 0 poin untuk kriteria YouTube di Seoul Music Chart. MBC Seoul Music Chart menarik statistik dari Circle Chart, sebelumnya dikenal sebagai Gaon Chart. Menurut Circle Chart, HYBE belum mengirimkan video musik Dreamers untuk ditinjau oleh Dewan sehingga dikeluarkan dari penilaian, sehingga menerima 0 poin. Fans menuduh HYBE telah mengabaikan MV Dreamers beberapa kali termasuk kasus saat ini. Misalnya, HYBE awalnya tidak mengkategorikan 3 dari 4 video resmi untuk Dreamers sebagai musik yang mengakibatkan hilangnya jumlah streaming untuk tanggal lagu Billboard. Meskipun para penggemar berulang kali mengeluh, HYBE belum menanggapi. Tak hanya itu, hadiah Jungkook untuk Hyunin Kai Tomorrow By Together adalah perilaku kakak yang nyata. Anggota Tomorrow By Together Taehyun, Beomgyu, dan Hyunin Kai mengadakan siaran langsung di mana Maknae Group berbagi anekdot lucu yang melibatkan Jungkook. Sebagai satu-satunya dua grup dari Big Hit Music, ikatan BTS dan Tomorrow By Together jauh lebih erat daripada dinamika senior dan junior biasa. Hal ini tercermin dalam bagaimana Tomorrow By Together menyebut anggota BTS lainnya Hyung alias Sun Benim, dan dukungan terus-menerus dan timbal balik yang ditunjukkan kedua grup satu sama lain di depan umum. Kisah Hyunin Kai adalah tambahan lain untuk arsip hubungan yang sehat ini. Hyunin Kai mengatakan pertama kali dia mencoba Gosamcha, teh herbal tradisional, adalah saat Jungkook memberikannya pada Tomorrow By Together. Dia telah membawa kembali beberapa teh dari pucuk dan memberikannya kepada mereka ketika mereka bertemu di gedung perusahaan. Tapi gerakan manis ini segera berubah menjadi nakal. Mencicipi untuk pertama kali, Hyunin Kai berkata dia merasa seperti mencicipi kotoran. Hyunin Kai mengatakan, "Aku pertama kali makan Gosamcha ketika Jungkook Hyung memberikannya kepada kami di perusahaan. Hyung datang setelah syuting sesuatu. Aku mencobanya untuk pertama kali dan rasanya seperti, wow, sungguh rasanya seperti tubuh kami dimurnikan. Ini benar-benar cita rasa alam. Rasanya seperti rasa bumi. Wow, benar-benar tidak bisa dipercaya," kata Hyunin Kai. Sementara Hyunin Kai mencari kata-kata untuk mengutarakan pendapatnya dengan sopan, Beomgyu mengakhiri keputusannya mengatakan, "Rasanya sangat buruk dan ini bukan opini subjektif. Gosamcha dikenal pahit dan hanya sedikit orang yang benar-benar menikmati karena rasanya." Jungkook sendiri sangat membenci teh saat mencoba untuk konten fan klub Jepang BTS sehingga dia pernah mencantumkannya di antara hal-hal paling dia takuti. "Apa yang paling kamu takuti?" Jungkook menulis. "Ledakan, Jungkookjang, Gosamcha, dan elevator." Fakta bahwa dia menyebarkannya ke dosen Tomorrow By Together yang sederhana meskipun tanggapan buruk hanya menunjukkan betapa kacaunya dia sebagai seorang Hyung, dapat dikatakan 6 Hyung lainnya mengajarinya dengan baik tentang bagaimana menjadi kakak yang sebenarnya. Siapa informan Twitter RM? ARMY mungkin sudah menemukannya. Pada tahun 2020, selama siaran langsung ulang tahunnya, RM menyebutkan tentang seorang teman misterius yang membuatnya terus mengikuti tren dan diskusi yang sedang berlangsung di Twitter ARMY. Sejak itu penggemar sudah mencoba untuk mencari tahu apakah teman ini adalah RM sendiri di akun stan-nya atau kenalan yang sebenarnya, tapi sekarang identitasnya mungkin sudah diungkap sendiri oleh RM. Setelah perilisan album Indigo, RM sering membagikan berbagai konten terkait proyek itu di Instagram. Selain membagikan video resmi dan wawancara, dia juga memposting beberapa klip di belakang layar seperti dia merekam Forgetful dan ngejam ke lagu Indigo bersama John Eun, Doug Kim, dan Park Jae-shin. Dalam story Instagramnya baru-baru ini, RM membagikan video yang mengejutkan semua orang karena itu adalah hasil edit penggemar yang dibuat dengan adegan-adegan dari film Decision to Live hingga lagu dari RM Closer.
RM adalah penggemar film yang memproklamirkan diri dan mengaku menontonnya sekitar 5 hingga 6 kali. Faktanya, dia menunjukkan fanboying tanpa filter di The Dictionary of Useless Human Knowledge, di mana sutradara film Chan Seok-kyung muncul sebagai tamu. Dalam keterangan Instagram story-nya, RM menyebutkan bahwa rekan artisnya, Aeon, telah mengiriminya video itu kepadanya. Ketika dia memposting ulang hasil editannya, hampir tidak ada 1000 like, dan menyiratkan bahwa Aeon harus benar-benar mendalami Twitter ARMY untuk menemukan hasil edit yang bahkan belum meledak ini. Insiden ini telah memberi ARMY cukup alasan untuk sekarang percaya bahwa teman RM yang melaporkan ARMY di Twitter kepadanya tidak lain adalah produser Change Part 2, Aeon. Di sisi lain, penampilan tamu spesial RM di Physics Show sangat lucu dan kacau karena pembawa acara Lee Young-ju, Jung Jae-hyung, dan Kim Min-soo terus-menerus terhubung dengan leader BTS dengan cara yang paling tidak terduga. Sepanjang pertunjukan, mereka juga bolak-balik saling menghujani dengan pujian. Wawancara juga punya suasana santai, hampir seperti sekelompok teman yang berkumpul untuk mengobrol. Pembawa acara berbicara dengan RM tentang banyak topik yang belum dijelajahi dan lucu, seperti hal-hal yang harus dilakukan ketika berusia 30 tahun dan bagaimana memilih hadiah pernikahan telah berubah setelah menjadi sukses. Physics Show kemudian menanyakan salah satu pertanyaan mereka yang paling membara. Kamu bertemu begitu banyak orang terkenal kan? Siapa yang paling mengejutkanmu? RM punya 3 jawaban. Yang pertama, Pharrell Williams. RM punya kesempatan untuk melakukan wawancara mendalam dengan Pharrell melalui Rolling Stone, yang pasti merupakan mimpi yang menjadi kenyataan baginya. 2, Drake. Rapper Kanada itu adalah pengaruh dan inspirasi besar bagi BTS. 3, Nas. RM masih ingat saat dia bertemu dengan pahlawannya ini. Yang kedua, merchandise BTS termahal di Weverse Shop terjual habis meskipun ada kekhawatiran ARMY. Meskipun harga Weverse Shop tidak pernah semurah ini, salah satu merchandise BTS termahal kini sedang diobral. 12 Juni 2023 akan menandai 10 tahun sejak debut BTS. Tentu saja, ARMY akan menyukai merchandise untuk memperingati ulang tahun spesial itu. Weverse Shop merilis merchandise pertama untuk memperingati 10 tahun BTS dan harganya lebih mahal dari perkiraan. HYBE berkolaborasi dengan Comsco, juga dikenal sebagai South Korean Mint, didirikan pada tahun 1951 dan dimiliki oleh pemerintah Korea Selatan untuk medali peringatan resmi hari jadi ke-10 BTS. Desainnya menggabungkan teknologi pembuatan koin kelas dunia. Saat Weverse Shop mencantumkan medali perak dan emas, harganya mengejutkan ARMY. Biayanya sekitar 1000 US dollar hingga lebih dari 3000 US dollar atau 15,5 juta rupiah sampai 46,79 juta rupiah. Banyak yang bertanya-tanya dari mana ARMY kaya ini berasal. Lagi pula, bukankah kita akan mulai menabung untuk tur reuni tahun 2025? ARMY juga menunjukkan bahwa dengan harga itu, seseorang dapat membeli seluruh perjalanan ke Korea Selatan sebagai gantinya. Kenapa menyia-nyiakan dengan koin emas hanya karena punya logo BTS? Beberapa menunjukkan bahwa ada kolektor kaya yang juga menyukai BTS, jadi tentu saja mereka akan membeli barang dagangan seperti ini. Tapi selain kekhawatiran koin yang begitu mahal, ARMY juga merasa terganggu karena koin itu diproduksi hanya agar pemerintah Korea Selatan dapat terus menghasilkan uang selama pendaftaran BTS. Apa pendapatmu tentang medali hari jadi ke-10 BTS? Apakah kamu akan mendapatkan koin itu? Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.